Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rinanda Nasution dari kelas 1C STR Keperawatan dengan NIM P27904124167. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelahan sel. Di sini terdapat gambaran saya mengenai gambar pembelahan sel dan juga struktur-strukturnya. Pada gambar pembelahan sel tersebut terdapat nukleus, ribosom, Golgi aparatus atau badan Golgi, ada plasma membran, mitokondria, dan ada sitoskeleton. Sitoskeleton itu terdiri dari mikrofilamen, intermediat filamen, mikrotubulus. Selanjutnya ada peroksisom, sentriol, lisosom, flagellum, endoplasmic reticulum atau endoplasma reticulum kasar, dan smooth endoplasmic reticulum atau endoplasmic reticulum halus. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai penjelasan struktur sel dan juga fungsi-fungsinya. Pertama-tama ada nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel sel yang berfungsi sebagai pusat komando sel dan mengatur seluruh aktivitas sel. Nukleus juga mengandung DNA atau asam deoksiribonukleat yang merupakan bahan hereditas sel. Fungsinya adalah mengatur pertumbuhan, metabolisme, pembelahan sel, menampung DNA yang merupakan informasi gen yang akan diwariskan ke turunannya, dan juga sebagai pusat informasi. Selanjutnya ada ribosom atau mesin sel yang bertanggung jawab untuk membuat protein. Fungsinya sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein dan pembentukan protein. Selanjutnya Golgi aparatus atau badan Golgi yaitu organel sel yang membantu memproses protein dan molekul lipid, terutama protein yang akan dikeluarkan dari sel, yang berfungsi untuk memproses dan menyortir glikoprotein dalam metabolisme lipid. Pada plasma membran adalah lapisan tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Fungsinya untuk memisahkan sitoplasma sel dari lingkungan eksternal dan mengatur lalu lintas zat-zat ke dalam dan keluar sel. Selanjutnya mitokondria adalah organel sel yang tersebar dalam sitosol organisme eukariot dan berfungsi sebagai memproduksi energi, menyesuaikan produk energi, mengatur kematian dan pertumbuhan sel. Selanjutnya ada sitoskeleton yaitu jaringan serat yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein yang tersebar di sitosol. Sitoskeleton terbagi menjadi 3 yaitu mikrofilamen, intermediat filamen, dan juga mikrotubulus. Mikrofilamen adalah bagian dari kerangka sel yang merupakan batang padat dan tersusun atas protein aktif, protein globular, dan ada pada eukariot. Fungsinya sebagai menyediakan struktur dan dukungan untuk sel membentuk jaringan di dalam sel yang diperbarui. Selanjutnya ada intermediat filamen yaitu jaringan yang rumit yang membentuk bantangan dari cincin yang mengelilingi nukleus sehingga membran plasma. Dan fungsinya adalah untuk menopang sel menahan tekanan dari luar terutama peregangan. Selanjutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus itu berfungsi sebagai menentukan bentuk sel dalam berbagai gerakan sel, termasuk beberapa bentuk pergerakan sel, transportasi organel intersel, dan juga pemisahan kromosom. Mikrotubulus adalah struktur intrasel yang berfilamen untuk membentuk sitoskeleton dalam sel eukariotik. Selanjutnya peroksisom. Peroksisom adalah organel kecil yang terdapat dalam sel eukariotik seperti sel hewan, tumbuhan, dan jamur. Fungsinya adalah mengandung enzim yang terlibat dalam reaksi metabolisme termasuk metabolisme energi. Sentriol adalah organel berbentuk silinder yang terdapat di sitoplasma sel hewan, tepatnya di dekat selubung nukleus, yang fungsinya untuk mengatur mikrotubulus sebagai sistem rangka sel, membantu menentukan lokasi nukleus dan organel lainnya di dalam sel. Lisosom adalah organel sel yang mengandung enzim pencernaan dan terbungkus membran dan berfungsi untuk mencerna makromolekul intraseluler seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Flagellum atau flagella adalah struktur mikroskopis yang berbentuk seperti rambut atau cambuk yang berfungsi untuk menggerakkan sel. Rok endoplasmic reticulum merupakan jaringan membran yang luas terdiri dari sisterna, tubulus bercabang, dan kantong pipi yang membentuk lingkungan mikrounik. Fungsi utamanya adalah memproduksi dan memproses protein tertentu pada ribosom yang akan diekspor. Yang terakhir terdapat smooth endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma halus. Itu adalah organel yang terdapat dalam sel eukariotik dan berfungsi sebagai sintesis dan penyimpanan lipid. Smooth
Endoplasmic reticulum terlibat dalam sintesis dan penyimpanan lipid seperti fosfolipid dan kolesterol yang digunakan untuk memproduksi membran sel baru. Segitu saja penjelasan mengenai pembelahan sel dari saya. Saya pamit undur diri, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.